Good morning. Thank you very much for the time. Yang saya hormati Presiden Direktur Esri Indonesia, rekan-rekan Esri Indonesia yang hadir pada acara pagi ini, para narasumber dari kementerian lembaga serta hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, saya terima kasih kepada Esri Indonesia yang telah mengundang kami BMKG untuk memberikan keynote speaker terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan geospasial data. Untuk mempersingkat waktu, baiklah kami akan memberikan informasi kepada Bapak Ibu semua bahwa tema yang akan kami angkat di sini adalah the important role geospatial technology to support the operational meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Ini adalah sangat penting sekali Bapak Ibu sekalian, bagaimana peran teknologi geospasial untuk atau di dalam mendukung operasional meteorologi, klimatologi, dan geofisika yang dioperasikan oleh BMKG. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa BMKG merupakan salah satu institusi yang kita sebut dengan lembaga pemerintah non-kementerian, jadi LPNK ya. Kemudian kedudukannya itu adalah melaksanakan tugas pemerintahan di bidang meteorologi, klimatologi, geofisika, serta kualitas udara. Kemudian landasan operasional kami adalah ada Perpres nomor 61 tahun 2008, kemudian Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 2009 tentang MKG. Jadi kami bekerja berdasarkan undang-undang, Pak. Bukan Perpres tapi undang-undang, sehingga kami sangat kuat gitu ya. Kemudian fungsinya adalah menyampaikan informasi dan peringatan dini kepada instansi dan pihak terkait serta masyarakat berkenaan dengan bencana karena faktor MKG tadi. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat contoh Esri sedikit ya. Esri itu menurut saya sangat mengikuti perkembangan teknologi. Dari tahun 90-an saya sudah mengikuti Esri dengan produk apa yang disebut dengan ArcInfo ya. Sekarang sudah masuk ke ArcGIS. Sehingga perkembangan teknologinya sangat luar biasa sekali, sehingga kita perlu melihat bahwa tantangan ke depan itu bagaimana teknologi harus kita kuasai gitu. Jadi di dalam hal ini saya bagi tiga gitu ya, membagi tiga. Pertama, teknologi observasi. Di observasi itu ada big data. Ini sangat penting sekali Bapak Ibu sekalian untuk bagaimana data-data tersebut yang sangat besar volumenya bisa kita manage dengan baik. Kemudian juga perkembangan teknologi di bidang sistem processing. Tidak ada artinya kita memiliki sensor yang canggih. Dalam hal ini sebagai contoh misalnya kita punya sensor untuk mendeteksi gempa ya. Itu seismograf. Tapi kalau sistem processingnya tidak canggih, maka akan tetap saja lambat prosesnya. Walaupun sistem processing cepat, tapi diseminasinya lambat, tetap saja informasi kita lambat diterima oleh masyarakat. Sehingga keselamatan itu adalah nomor satu bagi kami. Kemudian dalam perkembangan teknologi ada AI dan sebagainya, machine learning, deep learning. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah teknologi remote sensing satellite. Ini juga sangat penting sekali untuk wilayah Indonesia sangat luas. Itu tanpa menggunakan teknologi satelit, saya pikir sulit. Kita akan bekerja sangat lama sekali dan tidak efisien, sehingga kita perlu satelit untuk memonitor wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Teknologi penginderaan jauh tentu tidak bisa berdiri sendiri, sehingga perlu teknologi geospasial, Geographic Information System. Itulah kenapa geospasial ini sangat penting sekali, karena dia akan diintegrasikan dengan teknologi satelit atau raster and vector data untuk diintegrasikan untuk pengambilan keputusan. Bapak Ibu sekalian, bagaimana diseminasi itu sendiri.
Nah ini di sini kalau kita lihat di yang lalu, masa lalu ya, problem yang terbesar adalah di data conversion. Saya ingat persis tahun-tahun 90-an itu sangat rumit sekali bagaimana kita mengkonversi data gitu ya. Data atas setiap ganti sistem pasti ada problem di masalah format data dan sebagainya, sehingga lebih banyak kita menghabiskan energi atau resources di data conversion. Tetapi untuk ke depan, mulai saat ini ke depan, itu sudah tidak masalah lagi. Jadi data conversion itu bukan problem lagi karena sudah ada sistem, sudah ada tools yang bisa dilakukan dengan cepat gitu. Dan sekarang ini kita fokus kepada analisis spasial analisis untuk pengambilan keputusan, sehingga disitulah akan kita dapatkan bagaimana manfaatnya. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan ESRI ya, BMKG sudah cukup jauh atau banyak bekerja sama. Terima kasih dalam hal ini saya ucapkan kepada ESRI karena banyak sekali kegiatan-kegiatan di BMKG bekerja sama dengan ESRI. Kami sudah punya portal GIS BMKG, itu sudah operasional. Itu di alamat GIS BMKG Go ID, itu bisa diakses oleh masyarakat. Dan ini sudah terhubung dengan Simpul Sistem Jaringan Informasi Geospasial Nasional, sehingga kita bisa bersinergi, bisa terintegrasi, sehingga mempercepat apa yang kita inginkan. Kemudian kalau kita lihat di sini arsitektur dan skema aliran data geospasial di BMKG. Di BMKG itu sebenarnya simpel ya. Ada informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika terkait dengan cuaca, klimat, dan gempa tsunami. Itu di-pool di satu tempat, kemudian diproses, masuk ke pusat database. Pusat database BMKG, itulah yang akan mendistribusikan kemana data-data tersebut atau hasil analisis tersebut untuk disalurkan, sehingga bisa mempercepat. Dan semua ini sudah kita jalankan sudah lama dan terus kita kembangkan sehingga bisa memenuhi syarat-syarat. Salah satu aplikasi kerjasama dengan ESRI ya, itu adalah pada gempa Cianjur yang beberapa waktu lalu yang cukup memprihatinkan karena banyak sekali cukup banyak korban karena terjadi di darat, sehingga banyak sekali infrastruktur yang kolaps ya. Itu kami memanfaatkan BMKG berperan aktif dalam membantu Pemda untuk merelokasi bagaimana pemukiman warga ke daerah aman. Karena BMKG mengeluarkan peringatan dini bahwa ada gempa, skalanya berapa, kekuatannya berapa, dan korbannya bagaimana dampaknya seperti itu melalui segmap peta guncangan yang langsung kami kirimkan ke BNPB untuk disebarkan gitu ya, sehingga memudahkan dalam pertolongan atau mencari daerah mana saja yang fatal, yang vital, yang berakibat buruk dengan gempa tersebut, sehingga bantuan itu bisa mudah gitu. Dalam hal ini dengan aplikasi ArcGIS ya, tim BMKG memplotting foto kerusakan wilayah terdampak tersebut dengan menggunakan drone dan di-overlay dengan epicenter gempa. Alhamdulillah ini salah satu bentuk kerjasama dari dukungan dari ESRI ya. Kemudian yang berikutnya ini Pak, jadi aplikasi spasial ini portal Satu Data Indonesia. Saya pikir Bapak Ibu sekalian sudah tahu SDA ya, yang ada di Bappenas ya, yang kemudian mengkoordinasikan itu sudah banyak informasi yang telah dipublish di Satu Data Indonesia itu peta proyeksi perubahan iklim, peta variasi magnetic epoch, kemudian peta sembarang petir, peta ketinggian hilal, peta curah hujan dan hari-hari hujan, kemudian peta seismisitas. Ini sangat bermanfaat sekali untuk pengguna ya. Bapak Ibu sekalian, kami di BMKG bekerja sama dengan ESRI juga ada yang disebut dengan nowcasting. Nowcasting ini adalah suatu gambaran kondisi cuaca saat ini dan perakiraan cuaca ekstrim jangka pendek 0 sampai 6 jam. Itu nowcasting sudah kerjasama dengan teman-teman dari ESRI ya, terima kasih banyak. Kemudian ada perakiraan cuaca, kita ada Sidarma ya, aplikasi Sidarma untuk mendevelop untuk weather radar BMKG sebagai tools untuk input dari setiap peringatan. Kemudian ada Space BMKG ya, di sini ada aplikasi ArcGIS ya,
enterprise services untuk geospatial based processing system. Jadi betul-betul pemanfaatan geospatial processing system ini sangat penting sekali untuk kita lanjutkan terus. Nah, ini seperti ini Bapak Ibu sekalian, kami juga sudah punya dashboard ya, dashboard internal untuk memantau bagaimana otomatis antara lain infografis, web service dan sebagainya gitu, untuk melakukan kendali mutu juga. Kemudian dashboard ini untuk memantau produksi nowcasting tadi. Karena nowcasting ini sangat penting sekali ya, 0 sampai 6 jam kami bisa memprediksi sampai 7 hari seperti itulah. Jadi ini suatu terobosan yang sangat luar biasa juga gitu, karena betul-betul memanfaatkan teknologi geospasial ini. Ini Bapak Ibu sekalian salah satu produk ya, success story kita, informasi cuaca Asian Games. Jadi kita juga bukan cuma terkait dengan info cuaca dan sebagainya dan bencana, tapi juga Asian Games. Kita mendukung Asian Games bagaimana mereka memahami, mendapatkan informasi terkait dengan cuaca, info cuaca pada saat di venue dan sebagainya, serta trip prediction gitu, seperti itu. Jadi ini salah satu bentuk kerjasama dengan Esri yang sudah kita lakukan. Bapak Ibu sekalian, demikian beberapa yang bisa kita lihat di sini, bagaimana koordinasi institusi. Jadi geospasial data tidak bisa dikerjakan sendiri, tapi kita harus bersinergi. Sehingga untuk itu ada bagaimana integrasi data dan dari stakeholder gitu, antar stakeholder itu sangat penting. Salah satu kelemahan di Indonesia adalah ego sektoral itu masih sangat kuat gitu, sehingga kita agak sedikit lambat gitu ya di dalam memanfaatkan, mempercepat daripada aplikasi-aplikasi yang ada. Sehingga perlu ada sinergi antar stakeholder atau integrasi data, ada portal yang dibangun gitu. Kemudian banyak sekali sinergi yang bisa kita lakukan, informasi kebencanaan dan yang lain lagi bisa kita lakukan seperti itu. Nah ini sebagai penutup ya, ada tantangan buat BMKG Esri ke depannya, mungkin juga dengan teman-teman di institusi lain, bahwa kita sudah mencanangkan ada kebijakan satu peta. Tetapi bagaimana operasional dan efisiensi dari kebijakan satu peta ini masih panjang, masih perlu kita perkuat, sehingga peran Esri di sini saya pikir cukup besar gitu ya. Bagaimana kita bersinergi supaya kita bisa mempercepat kebijakan satu peta, karena undang-undangnya sudah ada tapi perlu speed up, itu saya pikir seperti itu. Kemudian terjadi peningkatan jumlah pengguna. Dengan meningkatnya jumlah pengguna, sehingga kita perlu hal-hal yang bersifat sistematis atau efisien, sehingga memudahkan pemanfaatan oleh pengguna tersebut. Kemudian membutuhkan infrastruktur yang cepat dan kuat, ini juga penting Bapak Ibu sekalian, tantangan kita. Infrastruktur itu harus di-upgrade ya. Tidak bisa kita pakai infrastruktur yang sudah 10 tahun yang lalu, karena itu sudah akan ketinggalan gitu. Kemudian integrasi data dengan stakeholder, ini sangat penting bagaimana kita mengintegrasikan data tersebut, sehingga kita menghindari overlap. Jangan sampai satu institusi membeli data yang sama dengan institusi lain, berarti tidak efisien gitu ya. Jadi kalau satu institusi sudah punya data, maka itulah kita berbagai pakai gitu, seperti itu, sehingga efisiensi bisa kita dapatkan. Sehingga itu informasi berbasis dampak ini juga sangat penting, korelasi data antar stakeholder gitu. Jadi berbasis dampak, bagaimana dampak terhadap suatu informasi tersebut terkait dengan cuaca kah atau gempa dan sebagainya gitu. Kemudian ini juga klise juga ya, keterbatasan sumber daya dan kemampuan gitu. Untuk itu, untuk mengantisipasi keterbatasan sumber daya dan kemampuan ini, maka BMKG, mungkin institusi lain juga sama, mengembangkan atau menjalankan apa yang disebut dengan pengembangan sumber daya manusia, salah satunya yang melanjutkan studi misalnya S2 atau S3 untuk memperkuat di dalam terkait dengan sumber daya tersebut dan kemampuan-kemampuan di dalam rangka mengoperasionalkan aplikasi-aplikasi yang ada serta mengembangkan. Kemudian manajemen bencana dan sistem cadangan membutuhkan peningkatan kualitas serta kecepatan transmisi dan transaksi data serta pengelolaan data pengguna ya. Itu mungkin ini tantangan-tantangan mungkin masih banyak, tapi ini ada ringkasan saja.
kembali saya mengingatkan kepada Bapak Ibu semua bahwa apa yang dilakukan oleh BMKG adalah sebagai single voice authority di Indonesia untuk memberikan informasi kepada publik terkait dengan kejadian MKG. Sehingga BMKG berbasis Undang-Undang 31 tahun 2009 itu memang mempunyai tugas seperti itu. Jadi satu-satunya institusi negara yang memberikan informasi terkait dengan info peringatan dini terkait dengan MKG. Untuk itu dengan hari ini saya mengajak kepada Bapak Ibu semua untuk memperkuat kerjasama kita, bagaimana kita bisa bersinergi sehingga apa yang menjadi cita-cita kita yang seperti tantangan di sini ini bisa kita jalankan dengan baik, dengan cepat, dan tentu mensukseskan pembangunan nasional. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih kepada Esri. Thank you very much atas undangannya. Mudah-mudahan kita bisa melakukan kerjasama yang lebih jauh lagi. Saya pikir saya mengajak teman-teman, terutama Esri di sini bahwa teknologi boleh ada di Esri, tapi permasalahan tidak semua ada di Esri. Kalau mau cari problem, carilah di BMKG atau di tempat lain. Karena problemnya banyak sekali. Sehingga bagaimana bersinergi antara Esri dengan kementerian lembaga yang lain selain BMKG itu sangat penting gitu. Kita sama-sama memperkuat baik dari sisi pengetahuan maupun dari sisi teknologi. Dan kita tentu memberikan dukungan terkait dengan SDM juga. Mungkin demikian, lebih dan kurangnya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.